Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Sobat Muslim, Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita akan membahas tentang tema pemerintahan baru, harapan baru, tanda tanya ya. Kita tahu bahwa di pekan ini akan ada pembentukan pemerintahan baru ya, dari sebelumnya rezim Jokowi kepada rezim Prabowo Subianto ya. Dan penting tentu bagi kita untuk mencermati dan melihat bagaimana pemerintahan baru ke depan ini apakah mampu melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan rakyat ya, ataukah masih sebagaimana pemerintahan sebelumnya ya. Banyak hal-hal yang dijanjikan tapi ternyata dalam realisasi banyak yang belum bisa dipenuhi. Oleh karena itu kita akan berbincang terkait dengan tema tersebut dengan narasumber dari Forum Sinergi Muslim, ada Ustaz Haji Muhammad Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan ada Ustaz Haji Rais Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya ke Ustaz Irfan dulu ya untuk mengetahui bagaimana harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan wakilnya Gibran. Gimana, Ustaz Irfan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkait dengan harapan baru pada pemerintahan baru, ini layaknya masyarakat melihat fata morgana ya. Jadi euforia di masyarakat itu sangat berharap akan ada perubahan. Tapi masyarakat harusnya belajar dari fakta sejarah, belajar dari fakta kondisi real calon pemerintahan baru. Jadi seperti yang sudah kita tahu, pemerintahan baru ini kan dipimpin oleh Prabowo sebagai presiden. Yang paling penting adalah sistemnya masih tetap, yaitu sistem demokrasi kapitalis. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka 79 tahun, sepanjang itu pula sistem demokrasi kapitalis dijalankan, dan sepanjang itu pula rakyat tidak pernah sejahtera. Jadi hanya terus diiming-iming saja oleh penguasa-penguasa baru dengan janji-janji baru, tapi yang terjadi adalah kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kapital, orang-orang yang punya modal, yaitu oligarki, dan sebagian diwakili oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang duduk di anggota dewan. Tapi rakyat tetap terus miskin, terus sengsara, dan terus menderita. Karena ya faktanya pengelolaan apapun yang ada di negeri kita ya, pengelolaan politik, kita tahu itu politik balas budi, balas jasa. Jadi siapa yang masuk dalam gerbong itu adalah orang-orang yang memang memiliki jasa terhadap penguasa-penguasanya. Sehingga yang akan dijadikan kabinetnya, para menterinya adalah memang orang-orang yang berkolaborasi atau bekerja sama di dalam memenangkan calon presiden itu. Dan politik bagi-bagi kekuasaan itu yang menyebabkan kesejahteraan akhirnya dimiliki oleh penguasa-penguasanya saja. Kemudian dalam bidang ekonomi juga kita tahu simpul-simpul ekonomi memang dikuasai oleh orang-orang yang punya kapital besar. Rakyat dengan ekonomi kerakyatan itu makin terpinggirkan. Sosial justru rakyat itu malah sangat menderita. Jadi kehidupan sosial masyarakat itu malah nggak karuan karena kemiskinan, akidahnya juga rusak karena sistem yang diberlakukan bukan sistem Islam, akidah yang rusak dan kesejahteraan yang tidak ada pada diri masyarakat itu yang membuat akhirnya masyarakat berperilaku barbar lah. Misalkan tawuran di mana-mana, seks bebas di mana-mana, kemudian anak-anak dalam tanda petik perilakunya juga sudah sangat naudzubillah min dzalik, sangat di luar batas kewajaran dan di luar batas nalar, apalagi di luar batas ajaran-ajaran
Islam. Ya, Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa ya kita kasih kesempatan lah pada pemerintahan baru ya, untuk mereka bekerja, kemudian membuktikan janji-janjinya ketika kampanye gitu ya. Apakah dengan pendapat seperti itu sholat apa ya? Memang masih ada harapan tadi ya. Tapi apakah memang ruang harapan itu kesejahteraan akan muncul oleh pemerintahan baru ini? Apakah memang sama sekali tidak bisa terbuka, Ustaz? Ya, memberikan ruang, memberikan kesempatan itu baik. Cuman persoalannya ini ada dua ya. Dua yang membelenggu, akhirnya harapan itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa terwujud. Pertama adalah sistemnya. Sistem demokrasi kapitalis itu memang tidak memberikan ruang untuk rakyat sejahtera. Karena seluruh simpul itu dikuasai oleh yang sekarang kita sebut dengan oligarki ya. Semua simpul itu mereka kendalikan. Jadi pemimpin itu juga dengan sistem demokrasi mereka yang kendalikan. Karena untuk menjadi pemimpin mereka harus ikut dalam pemilu biaya tinggi itu disponsori oleh oligarki. Akhirnya setelah berkuasa, maka pemimpin ini membalas budi dan jasa dari oligarki tadi. Nah, itu yang pertama, dari sistemnya itu memang tidak akan memungkinkan untuk rakyat sejahtera. Yang kedua, dari sisi rezimnya, dari sisi penguasanya, orang bisa berubah. Itu harapannya kan begitu. Kasihlah ruang, kasihlah kesempatan. Tetapi rezim ini adalah orang lama yang kita sudah tahu track recordnya. Jadi kalau track recordnya kemudian itu sudah tidak baik, kalau kemudian kita berharap berubah, tanda-tanda perubahan itu hampir tidak ada. Karena kabinet yang dibawa pun, kabinet yang akan diusung walaupun belum definitif ya, tapi kan perbincangan itu sudah mengemuka di publik. Kemudian sudah dipanggil-panggil kan, dipanggil-panggil ke Kertanegara. Nah, itu pun adalah muka-muka lama yang track recordnya kita sudah tahu. Apalagi di sana ada yang dulu berkata apa, dulu berkata baik, begitu masuk dalam lingkaran rezim, perubahannya luar biasa. Jadi dengan dua hal tadi, sistemnya yang tidak baik, yang kedua rezimnya juga sudah track recordnya ketahuan. Nah, itu yang kita kalau toh menaruh menaruh harapan yang besar, sepertinya tidak. Tapi kalau tadi kasih kesempatan misalkan, kesempatan itu selalu ada. Tapi apakah kesempatan itu mau dipakai atau tidak, ya kita tidak tahu. Jadi kesempatan ada, kalau kemudian ada itikat kuat untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Contoh misalkan, sistem yang dirasa tidak baik, kemudian ada itikat untuk mengganti sistem. Kemudian yang kedua, kabinet misalkan, kalau ada itikat yang baik, contoh begini, rezim ini kan selalu bicara perubahan, bicara mau menempatkan orang-orang sesuai dengan kompetensinya, tapi masih ada embel-embelnya. Kalau mau betul-betul menempatkan orang sesuai kompetensinya, jangan dilihat lagi partainya gitu. Jangan dilihat lagi siapa yang kemarin berkoalisi untuk memenangkan Pilpres. Jadi lihat saja kompetensinya di mana, tidak peduli dia dari mana gitu, dari partai mana, taruh. Nah, hari ini yang terjadi kan tiga. Ada penjatahan, tapi kemudian disamarkan mereka dari partai ini, tapi kan juga kompeten gitu. Nah, itu. Jadi dengan record seperti itu yang secara pribadi saya tidak melihat kemudian harapan rakyat untuk berubah menjadi sejahtera itu akan terwujud. Jadi itu tinggal ilusi, tinggal fata morgana. Iya, saya tadi disinggung mengenai pengaruh oligarki ya dalam pemerintahan. Kalau Ustadz memandang di mana pengaruhnya ya? Kalau dilihat orang-orang atau nama-nama yang beredar bahwa mereka akan menjadi calon menteri atau wakil menteri itu kan
informasinya ya, itu kan sebagian besar adalah profesional katanya ya. Jadi itu kalau profesional umumnya kan memang tidak terkait oligarki ya, kecuali dia adalah pengusaha atau mungkin orang-orang tertentu, bahkan mungkin ada beberapa orang yang bekerja di pemerintahan sebelumnya ya, sebagai menteri atau wakil menteri misalnya. Nah ini mungkin publik juga kurang bisa melihat ya, di mana pengaruh oligarki dalam pemerintahan ke depan itu, sehingga kemudian memang betul-betul dipastikan mereka tidak akan memikirkan kesejahteraan rakyatnya gitu. Secara kasat mata mungkin rakyat tidak melihat ya, tetapi kalau kita lihat contoh misalkan simpul-simpul kekayaan negeri, kekayaan alam Indonesia hari ini itu kan dalam tanda petik tidak dikuasai negara, dikelola oleh negara, kemudian dipergunakan hasilnya untuk rakyat. Tapi kekayaan alam yang ada di Indonesia itu kebanyakan adalah dikuasai oleh para pengusaha. Nah, para pengusaha ini dibaliknya adalah oligarki. Ya kita sebutlah misalkan tambang timah yang kemarin berkasus, ada korupsi timah luar biasa, kemudian tambang emas, tambang batu bara, termasuk minyak misalkan. Nah, siapa yang menguasai kekayaan alam negeri Indonesia? Itu semua oligarki. Kemudian kita lihatlah dalam kasus-kasus pertanahan di PIK 2 misalkan, PIK 2 itu rakyat akhirnya kemudian tanahnya diambil, kemudian akses kepada pantai dan laut juga tidak diberikan. Kemudian itu semua diserahkan kepada pengusaha. Kemudian diambil-ambali proyek strategis nasional yang nanti mengocor APBN. Tapi yang menikmati adalah swasta-swasta yang tentunya punya kekayaan-kekayaan itu. Nah, dari potret gambaran ini, itu akhirnya kan simpul-simpul kekayaan dan ekonomi negeri ini dikuasai oleh para oligarki. Tadi kalau disebut misalkan ada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, tapi mereka dalam tanda petik terjerat dalam kepentingan oligarki. Contoh saja misalkan, berapa kali ada kasus di Kementerian Sosial, dana-dana bansos itu dikorupsi, itu jadi bancakan, itu kemudian salah sasaran. Nah, ini seolah-olah memang orangnya kompeten, orangnya sesuai dengan bidangnya, tetapi ternyata di dalamnya itu ada ada jeratan-jeratan dari para oligarki. Termasuk misalkan kita lihat di kehutanan misalkan. Kehutanan, yang jadi menteri kehutanan seolah-olah memang menguasai dalam bidangnya. Tapi ternyata hutan itu kemudian dikaping-klaping untuk alih fungsi. Hutan kita jadi gundul, bencana alam di mana-mana, banjir di mana-mana, kemudian pemanasan global di mana-mana. Kalau menteri kehutanan itu sesuai dengan bidangnya, dia akan menjaga hutan sehingga sesuai dengan fungsinya, tidak alih fungsi menjadi perkebunan, menjadi sawit dan lain sebagainya. Nah, itu contoh kecil, contoh-contoh yang kemudian kita bisa ungkap bahwa rakyat itu akhirnya tidak menikmati pembangunan. Nah, sekarang sering digadang-gadang juga misalkan kita ambil contoh pembangunan jalan misalkan. Ternyata yang banyak dibangun jalan adalah jalan tol. Jalan tol, kemudian tarifnya mahal, rakyat akhirnya tidak bisa mengakses. Jadi yang bisa mengakses siapa? Ya hanya orang-orang kaya saja. Hasilnya untuk siapa? Hasil dari iuran atau pembayaran tol tadi itu adalah untuk pengusaha jalan tol. Jadi yang harusnya dibangun oleh pemerintah kalau betul-betul pengen hasilnya untuk rakyat, yang dibangun itu kualitasnya kualitas jalan tol, tapi memang untuk rakyat, tidak berbayar. Harusnya begitu kan? Iya. Problem mendasar tadi yang sampaikan Ustaz kan bahwa ada penerapan sistem kapitalisme ya, dan juga sistem pemerintahan demokrasi ya, yang dianggap sebagai
biang kerok ya dari kegagalan sistem yang diterapkan hari ini gitu ya. Nah, korelasi dengan tadi yang saya jelaskan itu bahwa itu muaranya pada sistem kapitalisme demokrasi itu di mana, Ustaz? Bahwa tadi Ustaz kan menjelaskan sekian banyak fakta-fakta yang terjadi, tapi hubungannya dengan demokrasi kapitalis di mana? Hubungannya kalau demokrasi itu intinya adalah hukum dibuat oleh manusia. Hukum dibuat oleh penguasa. Kalau dalam pelajaran sekolah demokrasi itu kan ada 3 pilar. Ada pilar eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah, dalam demokrasi dalam ilmu itu seolah-olah baik. Tapi dalam penerapannya 3 pilar ini kemudian berkelindan, bersatu menjadi satu kekuatan, di mana hukum itu mereka kemudian yang menciptakan dan menjalankan. Nah, karena hukum dibuat manusia, maka sesuai dengan kepentingannya. Kita ambil contoh ya, karena ini negeri kita ya. Para founding father misalkan sudah membuat hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya anggap ada nilai Islamnya di situ dan luar biasa karena founding father kita mayoritas juga tokoh-tokoh Muslim ya. Para ulama yang paham betul tentang hukum syariah. Nah, itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang tadi kita sebut langsung lah tentang kekayaan alam negeri ini. Bumi, air, dan seluruh kekayaan itu dikelola oleh negara, dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tertera sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar. Tapi dalam implementasinya ternyata tidak begitu. Jadi hukum yang dibuat manusia itu sangat mudah kemudian dirubah, direkayasa untuk dijalankan dengan sesuai dengan kepentingannya. Contoh perubahan Undang-Undang Minerba misalkan, yang tadinya kita harapan rakyat itu dikuasai oleh oligarki, kemudian habis masa izinnya kemudian kembali kepada negara, ternyata di ujung akhir perizinan itu kemudian ada perubahan, dikembalikan lagi kepada oligarki tadi, sehingga rakyat sampai hari ini tetap tidak bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Nah, itu contoh dalam penerapan hukum. Jadi demokrasi, pembuat hukumnya adalah manusia, yaitu penguasa, dan dipergunakan sesuai dengan kepentingan penguasa. Ya, baik, saya beralih ke Ustaz Haji Rais Iskandar ya. Ustaz, di pemerintahan baru ini kan banyak wajah-wajah baru juga ya, yang sepertinya akan tampil di entah jadi menteri atau wakil menteri gitu ya. Dan kita lihat dari nama-namanya mereka mayoritas Muslim ya. Dan kalau saya memandang masih ada harapan nggak bahwa mereka mau menerapkan Islam ketika mereka berkuasa ya. Ya termasuk kan jelas presiden, wakil presiden juga Muslim ya. Nah, ini bagaimana agar tadi kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat ya itu betul-betul bisa terwujud melalui sistem Islam. Karena kalau demokrasi dan kapitalis tadi kan disampaikan Ustaz Irfan bahwa itu mustahil ya bisa terwujud kesejahteraan. Nah, berarti harapannya dengan Islam. Nah, mungkin nggak mereka itu mau lah ya menerapkan ajaran Islam dalam pemerintahannya agar kesejahteraan bisa terwujud. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil satu quotes-nya Profesor Suteki. Tadi viral ya di Facebook. Dia katanya second cabinet. Artinya kabinet profesional. Ternyata di situ di ujung tuh mengatakan ternyata tidak. Jadi profesional itu tetap jadi kacungnya menteri. Jadi janji second kabinet yang profesional yang dipegang oleh para ahli itu tidak terjadi. Saya percaya dengan quotes-nya Profesor Suteki karena beliau seorang ahli hukum dan itu juga banyak yang quotes yang mengikuti. Itu yang pertama. Jadi berangkat dari situ sebenarnya tadi sudah ada dijelaskan di atas ya Ustaz Irfan sangat jelas. Tadi kalau tadi dihubungkan dengan kondisi hari ini terkait dengan perubahan kepada Islam, saya pikir tidak Ustaz. Jadi artinya tidak, pertama contoh misalnya saat kemarin diundang yang itu juga viral
mereka semua menandatangani fakta integrasi. Fakta integritas, maaf. Artinya mereka sepakat melanjutkan dengan kondisi sebelumnya. Walaupun mungkin itu juga dinamikanya tinggi. Kemudian tadi juga diungkapkan bagaimana ini adalah akan tempat habitatnya para oligark. Demokrasi itu habitatnya orang oligarki. Jadi para pengusaha, karena pembuatan hukum tadi dibuat oleh semau mereka. Jadi akan sangat tipis peluang itu. Walaupun kalau kita seorang muslim tidak boleh pesimis, peluang itu tetap ada, cuma secara sistemik sulit. Kenapa? Di satu sisi dia sedang menjalankan satu sistem yang memang bukan Islam, sistem politiknya demokrasi, sistem ekonominya kapitalisme. Jadi akan berat mengatakan, oh ini akan ada perubahan menuju Islam. Itu mungkin. Ya, bagaimana harusnya Islam itu mengatur dan mengelola negara, Ustadz? Terutama, ya anggaplah nih pada pemerintahan baru kita memberikan pesan ya. Ini kan momen yang pas ya bagi kita sampaikan sebagai Muslim, tentu harus kita terus ingatkan juga ya bahwa mereka juga Muslim yang harusnya ketika menjalankan pemerintahan yang mengacu kepada Islam. Iya. Kalau mengatakan ini sederhana, kalau dia ingin menerapkan Islam tidak menggunakan demokrasi. Itu jawabannya. Kalau selama digunakan demokrasi, selama itu pula Islam tidak bisa tegak. Pada kesempatan beberapa kali saya sampaikan, dalam sistem demokrasi apapun boleh, kecuali Islam ditegakkan. Poinnya itu. Jadi kalau misalnya kita memberikan nasihat berupa dakwah. Dakwah berupa apa? Nabi itu berkuasa itu hanya untuk menjalankan syariat Islam, bukan yang lain. Jadi kalau hari ini habitatnya aja tidak mengizinkan Islam untuk berkuasa, ya bagaimana mungkin? Itu. Jadi sekali lagi kita tidak bisa banyak berharap dari situ. Cuma tadi saya sih mengatakan bagaimana Rasulullah SAW beliau tuh datang ke Darun Nadwah. Di situ kalau kita lihat itu adalah pola sistem demokrasi di zaman Quraisy. Di situ dibicarakan tentang policy, kebijakan-kebijakan apapun terkait dengan kehidupan Quraisy saat itu. Nabi itu datang dakwah ke sana, dakwah menyampaikan Islam seperti ini, Islam harusnya, Islam seperti ini, seperti ini. Kalau tidak, Nabi keluar. Jadi Nabi tidak terlibat dengan kondisi yang ada, hanya Nabi memberikan muhasabah, teguran, koreksi. Pada satu sisi dia mengatakan bahwa ini adalah kesalahan, Anda harus menerapkan ini, Anda harus menerapkan ini. Sekali lagi Ustaz, yang kedua itu harus kita pahami, demokrasi ini sudah sebagai ideologi. Jadi nggak pernah ada satu ideologi yang bukan Islam bertemu dengan Islam akan saling berbarengan, nggak bisa. Dan kita juga tidak berharap ini tuh akan sendirinya dia akan hancur, tidak. Hancurkan ideologi yang sedang ada, saat yang sama berikan solusi ideologi yang memang diharapkan menurut Islam. Jadi nggak bisa beriringan, maksud saya demokrasi dengan Islam nggak bisa. Jadi demokrasinya dulu, kalau melihat tadi pelajaran dari Nabi SAW, demokrasinya dulu kita singkirkan, buang dalam sampah peradaban, karena tidak akan pernah memberikan kebaikan. 79 tahun negeri ini menerapkan demokrasi, tidak ada kebaikan. Jadi kalau misalnya kita masih dikatakan politik hope, politik harapan hari ini, kasihan umat. Yang dirugikan tuh umat. Tadi Ustaz Irfan berbicara banyak hal tentang jalan, tentang proyek strategis nasional. Bagaimana itu negara memberikan tambahan modal kepada para bos-bos ini, oligark. Gitu kan? Kemarin ada satu fakta di IKN, ada satu rumah sakit selesai 10 bulan. Itu uang dari mana? Ternyata uang dari PSN itu, Ustaz, 20 triliun. Rakyat itu tidak tahu apa-apa. Nah, kita yang tahu, yang mengerti edukasi rakyat bahwa hari ini tidak menjanjikan apapun buat kita, tidak memberikan harapan apapun bagi kita. Terus yang terpenting saya pikir ini adalah tata kelola yang harus kita berikan advice, berikan nasihat pada penguasa. Kita harus menjadikan Islam itu obligasi, kewajiban, bukan satu opsi, bukan satu pilihan, bukan. Hari ini sudah rusak 79 tahun, jangan kerusakan ini ditambah. Kami tawarkan sebagai seorang muslim, ini harus Anda menerapkan ini Pak Prabowo gitu, supaya negeri ini barokah, baladatun thayyibatun wal ghafur, negara penuh kesejahteraan, penuh ampunan di dalamnya. Kalau hari ini ungkapan tadi dari Al-Quran tuh baladatun thayyibatun wal ghafur baru bisa diungkapkan, tidak bisa kita rasakan. Islam tuh menjanjikan saat diterapkan itu menjadi baldah thayyibah, negeri yang baik dan penuh ampunan. Saya pikir harus itu, tidak yang lain.
Iya, mungkin juga masyarakat atau umat bingung juga, Ustaz. Ini tahapannya bagaimana kalau Islam ingin diterapkan dalam pemerintahan? Ini kan bukan problem. Ini kan kondisinya bahwa sekarang ini anggaplah presiden dan wakil presiden sedang menyusun kabinetnya, gitu ya. Artinya pemerintahan tinggal dijalankan atau tinggal diterapkan. Nah, kalau Islam menyusun konsep ya pemerintahan itu seperti apa? Ketika misalnya khalifah ya sudah terpilih, sudah dibaiat, nah berikutnya apa yang dilakukan sampai pemerintahan itu berjalan dan kemudian tadi berupaya bagaimana masyarakat menjadi sejahtera. Iya, saya menarik apa yang digambarkan dengan teori piramida perubahan itu, Ustaz. Ada apa yang memang orang yang terlatih, yang biasa, yang bergerak, yang di bawah itu marginal. Saya anggap rakyat itu di paling bawah. Rakyat itu gimana yang di atas, ditarik. Saat dia menerapkan apapun, yang penting dia ikut. Nah, harusnya kita yang sadar, dan jumlahnya sedikit itu yang memberikan edukasi. Pertama, masyarakat itu tidak tahu dibawa kemana. Itu yang menyedihkan hari ini. Nah, harusnya kita datang kepada para tokoh yang sudah mengerti, yang sudah paham bahwa tidak ada pilihan lain. Sehingga itu tergambar jelas bagaimana Nabi itu melakukan perubahan. Perubahan yang diminta oleh Islam itu sendiri. Memang tidak mudah sekali lagi. Ini pekerjaan sulit, cuma memang harus kita kerjakan. Tidak bisa kalau tidak kita kerjakan. Apa konsekuensinya? Kesulitannya akan bertambah, kerusakannya akan bertambah. Kemudian kesulitan masyarakat dan semua orang akan bertambah. Jadi sekali lagi, kalau saya tidak bisa menggambarkan sederhana, tidak. Artinya apa? Bahwa ini memang pekerjaan sulit ya. Apalagi masyarakat hari ini hidup dalam sistem bukan Islam. Jadi tidak ada bayangan dia tuh Islam itu seperti apa diterapkan. Saya ingin coba ya, shortcut. Saya berikan gambaran begini. Rasulullah SAW melihat fenomena kehidupan di zaman beliau itu rusak seperti kita hari ini. Beliau dengan para sahabat itu melakukan perubahan. Perubahan di tengah kerusakan itu, tapi tidak bergabung dengan kondisi kerusakan tadi. Tadi tidak bergabung dengan sistem. Beliau melakukan perubahan, berikan kesadaran kepada umat, kemudian kesadaran itu menjadi opini umum di tengah umat. Sehingga umat itu, dia berharap merindukan kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu dan para sahabat. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan itu, berarti kan perubahan itu memang berangkat dari wahyu. Nah sekarang wahyu ini sudah turun semua buat kita tinggal lakukan itu. Nah, proses itu berjalan. Kenapa perjuangan Nabi di Mekah, tapi pertolongan itu di Madinah setelah peristiwa hijrah, Baiat Aqabah 1 dan Aqabah 2. Nah, artinya kita lakukan itu semua. Bagaimana umat itu disadarkan ada perubahan lain yang Allah berikan jalannya kepada kita, dan ini tidak ada di buku-buku hari ini. Tidak ada di buku-buku hari ini dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Anak-anak kita tidak. Itu hanya kita dapat dari kitab-kitab para ulama, buku-buku yang bagus yang kita bisa bawa, yang hari ini mungkin di kalangan tokoh pun sedikit yang mengenalnya. Sehingga dia asing dengan perubahan daripada Nabi SAW dengan bahasa Antorikil Ummah, dengan jalan umat yang memang hari ini tidak harus dengan masuk parlemen dan seterusnya seperti kita nampak hari ini. Sekali lagi, harusnya kita berpaling kepada ajaran Nabi SAW. Kita tidak diminta berhasil, tidak. Berhasil itu wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sudah masuk apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, saat kita melakukan oleh Nabi itu, biarkan Allah yang memberikan keberhasilan itu. Nah, ini tidak masuk ke situ pun tidak, Ustaz. Makanya yang sudah sadar, terutama para tokoh, para ulama, para cendik-cendekia, kita tegur mereka. Kita ajak mereka bersama-sama. Hanya jalan Islam yang akan memberikan kemuliaan kepada kita. Tidak harapan-harapan palsu hari ini. Saya pikir kerusakan akan nambah. Hutang berapa Ustaz hari ini? 8.300 itu yang terdata. Belum yang hidden hutang. Yang apa hidden rap. Berapa itu? Terus yang bayar siapa? Kemudian kok enak amat di depan kita dia membagi-bagikan harta milik umum itu, dibagikan tengah-tengah kita suruh menikmati pemandangan itu dan kita suruh bayar. Seperti apa coba gambarannya? Yeah. Terus yang lebih miris lagi, kita menikmati hidup dalam sistem seperti ini. Aneh. Tanda kutip ya. Yeah. Ya, ke Ustaz Irfan, ini kita mengandekan Ustaz. Prabowo tiba-tiba mendeklar, iya Indonesia akan diterapkan sistem Islam, gitu ya. Syariat Islam diterapkan. Nah, kira-kira setelah deklarasi itu, Prabowo mau ngapain itu? Andai kan beliau itu mendeklar itu. Ini menurut saya menarik ini, supaya ada gambaran juga bagi umat bahwa ketika sistem Islam diterapkan,
tahapannya bagaimana gitu? Ya. Pengandaiannya juga harus make sense. Itu dibuat make sense. Artinya seandainya Prabowo kemudian menerapkan Islam, kita runut lagi ke belakang kan. Seandainya Prabowo kemarin-kemarin itu menerima dai-dai atau hamilud dakwah yang menawarkan sistem Islam, nah itu jadi make sense itu. Jadi make sense. Nah, sehingga kalau sekarang kita berandai-andai Prabowo mau menerapkan Islam, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah dia mengangkat pendamping-pendampingnya, pembantu-pembantunya. Itu adalah juga orang yang faham dengan hukum Islam, faham dengan sistem Islam. Yang ketiga, punya semangat, punya spirit menegakkan Islam. Jadi sekarang ini banyak yang paham Islam, kan? Gelar doktor, profesor, ulama, disebut ulama, ustadz. Tapi nggak banyak juga yang kemudian paham tentang hukum Islam. Contohnya apa? Contohnya misalkan tahu bahwa ada hukum potong tangan dalam Islam, tapi tidak paham dia cara melaksanakan hukum potong tangan itu seperti apa. Nah, yang ketiga yang paling banyak itu adalah tidak banyak yang punya spirit semangat menerapkan Islam. Nah, ini Prabowo harus mencari orang itu, orang yang paham dengan syariah Islam, orang yang paham dengan hukum Islam, sistem pemerintahan Islam, dan orang yang memang punya keinginan kuat untuk menerapkan Islam. Nah, orang-orang itu ada di barisan pengemban dakwah. Nah, Prabowo harus merekrut itu atau mengambil itu sebagai bagian dari pendamping pembantu-pembantunya. Dengan begitu, itu insya Allah syariah Islam, sistem Islam, hukum Islam bisa terapkan dan tidak pakai lama. Transisinya itu bisa setahun atau 2 tahun, seperti halnya transisi pemerintahan Muawiyah pada saat khalifahnya dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Cukup 2 tahun, yang tadinya banyak menerima zakat menjadi hampir tidak mau menerima zakat karena sudah sejahtera. Jadi untuk menjadikan Indonesia sejahtera itu nggak pakai lama, nggak pakai berbelit-belit, cukup Prabowo canangkan terapkan Islam, ambil pembantu-pembantunya yang memang paham, punya semangat untuk menerapkan Islam, insya Allah tidak perlu 79 tahun. Jadi cukup mungkin nggak sampai juga 79 bulan. Nggak sampai itu, Kak. Ya, terakhir Ustaz, ini bagaimanapun kan tadi harapan bisa saja berharap ya. Mengandaikan juga boleh saja berandai-andai gitu ya. Walaupun itu sebenarnya masih jauh ya. Tetapi kan tetap kita harus terus berupaya ya bagaimana menyampaikan dakwah kepada anggaplah pemerintahan yang baru mau dilantik gitu ya. Nah, ini kalau harapan kita dengan masyarakat Ustaz, masyarakat atau umat Islam secara umum lah yang hari ini juga ikut merasakan ya dampak dari berbagai kebijakan sebelumnya dan kemarin tadi ada bahasa fakta integritas gitu ya untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya di pemerintahan yang baru. Ini bagaimana harapan kita dan apa yang kita dorong kepada umat agar ke depan ini Indonesia menjadi lebih baik, Ustaz? Ya. Jadi supaya real harapan tadi terwujud dalam kenyataan ya, tetap kita harus melakukan dakwah kepada Prabowo dan kabinetnya nanti. Kita tetap dakwahkan Islam karena satu-satunya dengan jalan Islam yang akan membawa kepada kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dengan kondisi yang makin sulit ini, kita juga berharap rakyat itu bisa berubah, sadar bahwa mengharapkan perubahan pada sistem dan rezim demokrasi kapitalis itu faktanya tidak bisa. Sehingga rakyat, kami berharap itu beralih kepada sistem Islam. Karena mereka Muslim, kita berharap mereka kemudian kembali kepada Islam. Tetapi itu juga akan terwujud dengan kita sebagai hamilud dakwah, dan kami juga menyerukan kepada
tokoh-tokoh Muslim tetap gelorakan dakwah Islam, menjelaskan Islam kepada rakyat dan memotivasi rakyat untuk kembali kepada akidah dan syariahnya, yaitu akidah dan syariah Islam. Insya Allah Allah akan memberikan kesejahteraan. Ya, baik. Ya, saya apa harapan pada pemerintahan yang baru? Kan judul acara kita adalah harapan, ya judul tema perbincangan kita. Baik, berprasangka baik, walaupun kita hidup dalam kondisi yang tidak baik. Harapannya semoga Pak Prabowo dan kabinetnya mendapatkan hidayah, dapat hidayah dari Allah. Pak, itu negeri ini hanya bisa selamat diterapkan Islam, tidak diterapkan dengan kondisi hari yang sudah berlalu sampai hari ini 79 tahun. Bapak harus kasihan bahwa itu akan dihisab. Bapak akan dihisab oleh Allah, Bapak, keluarga Bapak, dan seluruh rakyat akan dibebankan hisabnya kepada Bapak. Sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Takutlah Bapak kepada Allah, takutlah Bapak bahwa orang yang takut itu adalah orang yang merapat kepada Allah, sebagaimana pemahaman Imam Al-Qurtubi. Orang yang takut itu adalah orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan, saya sih berdoa semoga Pak Prabowo dan kabinetnya dia mau menerapkan Islam. Mudah Ustaz kalau menerapkan Islam. Tadi pertanyaan ke Ustaz Irfan sebenarnya mudah, dia panggil Kapolri, dia panggil Menteri Dalam Negeri, pada orang-orang yang strategis dalam kabinetnya. Pak, besok kita akan menegakkan Islam. Langsung dideklar, saudara-saudaraku sekalian, saya mulai hari ini akan menegakkan Islam dalam sistem khilafah. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa membaiat saya sebagai baiatul ta'ah, karena dia sudah diangkat sebagai baiat inikot, atau dipilih dengan baiat baru inikot. Sederhana, sesederhana itu. Jadi sekali lagi, hidayah dulu yang penting. Tapi hidayah itu tidak boleh dibiarkan. Hidayah itu harus diraih dengan cara membuka ruang kepada hamilud dakwah yang tadi disampaikan untuk membuka diri. Sekali lagi, para hamilud dakwah tidak meminta apa-apa. Para hamilud dakwah dia berharap hidupnya hanya mencari ridha Allah. Buka Pak pintu-pintunya, sehingga mereka ingin memberikan solusi buat Bapak, untuk keselamatan Bapak, negeri ini, Muslim dan non-Muslim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz. Baik, ya, terima kasih Ustaz Irfan dan Ustaz Ray. Ya, sobat Muslim, demikian perbincangan kita hari ini tentang pemerintahan baru, harapan baru. Ya, tentu kita juga punya harapan besar pada pemerintahan yang baru terbentuk ini, bahwa mereka yang mayoritas Muslim ya bersedia dan secara ikhlas ya diatur oleh aturan Allah dalam pemerintahan. Jadi kalau kemudian kita ingin mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, ya, kebaikan dunia di akhirat, nggak mungkin dengan sistem yang lain kecuali dengan sistem Islam saja. Ya, kalau dengan sistem yang lainnya sudah kita rasakan tadi 79 tahun Indonesia merdeka, ternyata ya begini saja, bahkan cenderung lebih parah ya kondisi kita sekarang ini. Sehingga pemerintahan baru, harapan kita adalah terapkan Islam secara kafah dalam pemerintahannya, atur masyarakat secara keseluruhan dengan Islam. Dengan begitu maka kesejahteraan dan kebaikan dunia hingga akhirat akan kita dapatkan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.